Dengar jelas? Ya, baik, puji Tuhan. Ya, Baik, clear. Bapak Ibu. Ya, mari kita satukan hati, kita hampiri Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menjaga istirahat kami semalam, bahkan Tuhan, pagi hari ini Engkau memanggil kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar suara-Mu, dan secara khusus Engkau beranugerah di dalam kehidupan kami, Engkau memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, nafas hidup yang baru. Bahkan pagi hari ini Tuhan, Engkau hendak menyatakan jalan-Mu bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh dituntun oleh kebenaran-Mu, dan boleh hidup kami Tuhan Yesus sepanjang hari ini Tuhan menyertai, memberkati, bahkan Tuhan mengubahkan hidup kami semakin serupa dengan-Mu. Bapak terima kasih, nyatakan firman-Mu, isi hati-Mu, biar Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menyatakan firman-Mu Tuhan Yesus dan pesan-Mu secara pribadi dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan lewat firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat pagi hari ini dan kita boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya mau bertanya, pernahkah kita merasa lelah, letih dan berbeban berat pada hari-hari ini atau di akhir akhir minggu ini mungkin kita merasa kita lelah, kita letih, bahkan kita berbeban berat. Mungkin karena adanya jadwal pelayanan yang begitu padat bagi setiap Bapak Ibu hamba Tuhan, atau bagi setiap kita yang bekerja, banyak kesibukan, banyak hal-hal yang kita lakukan dalam pekerjaan itu, bukan saja menyita waktu kita dan tenaga kita, Bapak Ibu ya, tetapi kadangkala menguras segala pikiran dan batin kita. Jadi bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga kita letih secara hati, pikiran, bahkan kita merasa kadangkala jiwa kita kosong. Karena apa? Karena kita merasa jenuh dan bosan, bahkan kita merasa hampa, Bapak Ibu. Nah, kita mencoba berusaha bertahan, menyembunyikan kelelahan ini, bahkan mungkin ada luka juga di dalamnya. Kita merasa seolah semuanya baik-baik saja. Karena kita berpikir kita seorang hamba Tuhan harus kuat, harus hebat, nggak mau dong kelihatan lemah, kelihatan letih, kelihatan lesu di depan ya jemaat kita mungkin, atau mungkin di depan orang-orang yang ya menilai kita sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Ya, kita mencoba bertahan dan merasa kuat, menyembunyikan semuanya seolah-olah baik-baik saja. Ya, padahal kita merasa kelelahan, keletihan, dan berbeban berat. Nah, Bapak Ibu, saat kita merasa dalam kondisi letih, lesu, dan berbeban berat, ada satu undangan yang khusus, spesial, panggilan yang khusus bagi setiap kita yang spesial, yaitu Yesus berkata, "Marilah datang kepadaku." Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Nah, dengan tema pagi hari ini saya beri judul Panggilan Anugerah. Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji nama Tuhan, Bapak Ibu ya. Ini adalah panggilan dan undangan khusus dari Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Ya, nah, kalau kita boleh melihat kitab Matius ini ditulis oleh salah satu seorang murid dari Tuhan, dari 12 murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Dia bernama Matius Lewi. Dia adalah seorang pemungut cukai yang dipanggil menjadi murid dan menjadi rasul bersama para rasul lain, 12 rasul lainnya ya. Kitab Matius ini, Bapak Ibu, dituliskan menekankan kepada penggenapan Yesus sebagai Mesias. Mesias yang diurapi, yang menjadi pengharapan untuk membebaskan dan memulihkan bangsa Yahudi. Jadi ayat ini, dalam konteks ayat kita pagi hari ini, menunjukkan bahwa Yesus sebagai Mesias yang memberikan kelegaan. Karena penulisan kitab ini ditujukan kepada orang Yahudi pada abad ke-1, Bapak Ibu,
Mereka saat itu terbeban, terbeban oleh hukum Taurat, hukum Taurat beserta aturan-aturan yang ditambahkan dari Farisi dan para ahli Taurat, Bapak Ibu. Ada sekitar 613 hukum Taurat, bahkan ada tambahan-tambahan lainnya yang ditambahkan yang menjadi beban berat ya para pemimpin bangsa Yahudi saat itu, pemimpin rohaninya memberikan beban berat kepada umat bangsa Yahudi saat itu. Nah, Yesus datang sebagai Mesias. Dia memberikan dan menawarkan kuk yang enak. Kuk yang kupasang ini bebannya ringan, yang enak. Nah, ini begitu kontras dengan apa yang pemimpin rohani bangsa Yahudi tawarkan. Hukum Taurat dan aturan-aturan tambahan lainnya yang begitu berat. Nah, jadi kalau mau dibilang Bapak Ibu ya, ayat 28 ini, Yesus sebagai Mesias bukan datang memberikan dan menambah beban yang berat, tetapi memberikan kelegaan yang sejati. Nah, dia memberikan undangan ini juga bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk semua orang. Visi misi yang diberikan ini untuk segala bangsa, bukan bangsa Yahudi saja. Di dalam pasalnya yang ke-19, Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab pasalnya ke-28, ayat yang ke-19, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Matius pasal ke-28, Matius pasal ke-28, ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Undangan ini juga diberikan kepada Tuhan, bukan saja memegang, tapi visi misinya adalah universal, Bapak Ibu ya, kepada seluruh bangsa, bukan saja kepada bangsa Yahudi, untuk memberikan kelegaan, keselamatan. Nah, jadi diberikannya undangan ini juga bukan hanya kepada orang-orang saleh. Kenapa? Karena Matius sebagai seorang pemungut cukai yang pada zamannya digambarkan sebagai orang, sekumpulan orang yang tergolong dalam kelompok orang berdosa. Dia pun terpanggil menerima undangan itu, Bapak Ibu. Jadi catat baik-baik, undangan khusus panggilan anugerah ini ditujukan bukan hanya untuk kepada orang saleh saja, tetapi kepada seorang yang berdosa. Nah, pagi hari ini kita mempelajari lebih lagi bahwa Yesus sebelumnya sudah mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat. Di ayat 20 sampai 24, Bapak Ibu boleh baca sebelumnya di dalam kitab Matius pasal ke-11 ayat 20 sampai 24, Yesus mengecam kota-kota dan para pemimpin yang tidak mau bertobat. Termasuk dia mengkritik orang yang bijak dan yang pandai di ayatnya yang ke-25 sebelum muncul ayat ke-28 ini. Artinya apa? Mau menunjukkan kepada kita semua bahwa otoritas Yesus berbeda dengan otoritas dari ahli Taurat ataupun orang-orang yang bijak. Ya, karena apa? Karena beban berat diberikan kepada orang-orang yang memimpin saat itu, ahli Taurat dan Farisi. Tetapi Yesus dengan otoritasnya, dia berbeda, kontras dengan para pemimpin. Di Matius pasal yang ke-23, Bapak Ibu, kita boleh baca bersama ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-24, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Dikatakan demikian, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Artinya apa? Beban berat aturan-aturan dan segala
kedisiplinan rohani yang begitu berat dibebankan kepada umat, tetapi pemimpinnya sendiri tidak mau melakukannya. Makanya Yesus mengecam ahli Taurat dan Farisi, termasuk kota-kota yang tidak mau bertobat, termasuk mereka yang merasa saleh, merasa pandai, merasa bijak. Pagi hari ini, Yesus memberikan undangan yang khusus bagi setiap kita, panggilan anugerah. Mari kita sama-sama membaca pada next slide. Ya, next slide, Pak. Silakan, Pak. Ya, ya. Panggilan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak berdasarkan prestasi, Bapak Ibu. Di dalam dunia ini seringkali kita merasa dipanggil, dipilih karena kita memiliki kemampuan. Kita memiliki segala sesuatu, yaitu kita punya kekayaan, kita punya kecerdasan, kita punya kekuatan, dan kita mempunyai kecakapan. Nah, seringkali dunia memanggil kita dan memilih kita karena kita memiliki sesuatu yang berprestasi, yang diandalkan. Nah, namun panggilan Tuhan Yesus sangat berbeda. Panggilannya adalah panggilan anugerah. Dia memanggil kepada setiap pribadi secara langsung, kepada setiap kita, semua orang, dalam kondisi apapun kita, dan status apapun kita. Panggilan anugerah. Anugerah yang berarti adalah kasih karunia yang tidak layak kita terima, tetapi kita tetap diberikan. Next, bahwa kita diberikan kasih karunia yang tidak layak kita terima. Yesus memanggil orang yang tidak pernah, memanggil juga yang tidak kuat dan tidak merasa dirinya baik. Karena apa? Justru di dalam kelemahan dan keletihan kita, kuasa Tuhan sempurna. Dia memanggil setiap kita yang lemah, yang letih, dan berbeban berat, supaya dia dapat menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Siapa yang dia panggil? Next. Yang dia panggil pagi hari ini, yaitu setiap kita yang letih lesu, yang berbeban berat, dan setiap kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau saya mempelajari Bapak Ibu, kata letih lesu di dalam bacaan Alkitab pada pagi hari ini, bahasa aslinya menggambarkan tentang seorang yang sudah kehabisan tenaga, letih lesu, sudah tidak punya tenaga lagi. Karena apa? Sudah terlalu capek bekerja keras, berjuang sendirian. Bukankah banyak di antara kita hari-hari ini merasa kita capek, berjuang sendirian. Yang terlebih lagi, kita berusaha menyenangkan orang, sehingga kita mengorbankan diri kita mengakan kesenangan kita lebih memilih kesenangan orang lain, orang melihat kita baik-baik saja, kita berusaha menjadi baik di depan orang dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengejar hal-hal yang duniawi, Bapak Ibu, hingga kita lupa istirahat. Kita mengejar pekerjaan siang dan malam, mengejar mengumpulkan uang yang banyak. Kita lupa istirahat, kita letih lesu dengan beban-beban pekerjaan kita. Secara rohani kita lebih banyak mengejar hal-hal duniawi. Nah, anugerah mengajarkan kita bahwa keselamatan, kasih kita terima bukan hanya dari kerja keras kita, tetapi dari pemberian Tuhan. Untuk itu kita dipanggil bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu dan kita cakap melakukan segala sesuatu. Kita dipanggil karena kita lemah, karena kita letih, lesu, kita beban berat.
Kita butuh pertolongan Tuhan. Untuk itu, kita dipanggil untuk datang kepadanya. Tuhan tidak menolak kita. Tuhan tidak memilih setiap kita yang hanya sempurna saja, hanya yang kuat saja, tetapi yang lebih lesu, berbeban berat. Kasih karunia-Nya terbuka lebar bagi setiap kita, Bapak Ibu. Atau beban di sini juga, Bapak Ibu, bukan saja beban-beban dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, tetapi beban dari rasa kita bersalah. Bersalah kepada apa? Kepada kekuatan kita. Seolah-olah kita mampu melakukan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum agama yang kita pelajari bersama-sama. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita tidak mampu melakukan hukum-hukum di dalam agama kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan merasa terbeban. Biarlah kuasanya Tuhan, kekuatan Tuhan yang memampukan kita melakukan, memampukan kita mengerjakan keselamatan kita, ketaatan kita, kedisiplinan rohani kita. Biarlah kuasa Tuhan menaungi kita melakukan segala hukum-hukum, aturan-aturan agamawi yang diajarkan kepada kita. Kadang-kala juga beban dari masalah keluarga kita, ekonomi, tekanan hidup. Kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Melalui anugerahnya, Tuhan menawarkan jalan keluar bagi setiap kita. Ada janji anugerah Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Next slide, Pak. Di dalam panggilan anugerah, the grace calling, Bapak Ibu. Panggilan kasih karunia bagi setiap kita. Aku akan memberi kelegaan. Tuhan Yesus datang, Mesias datang, memberi kelegaan bagi setiap kita. Kelegaan atau ketenangan yang berarti apa? Dia menenangkan jiwa kita. Kita beristirahat di dalam hadiratnya. Kita tenang di dalam hadiratnya. Itulah inti dari the grace calling, dari panggilan anugerah ini. Kita tidak datang kepada Tuhan Yesus untuk membayar hutang dosa kita, Bapak Ibu. Kita tidak datang kepada Dia untuk membayar segala hutang kita. Karena apa? Dia sudah membayarnya. Dia sudah melakukannya sempurna di kayu salib. Ada pengampunan, ada kedamaian di dalam hidup kita. Jangan lagi terbeban oleh dosa kita. Tapi mari kita berpikir bagaimana kita datang di dalam panggilan anugerahnya, kita bersyukur kita sudah diampuni, kita diberikan kedamaian dalam hidup ini, karena apa? Kita sudah menjadi umat tebusannya. Panggilan ini adalah undangan untuk kita boleh beristirahat dari usaha kita menyelamatkan diri sendiri dan mulai percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus atas karyanya di kayu salib yang sudah sempurna, telelesai, sudah selesai, telelestai, sempurna dan sudah selesai, Bapak. Jadi biarlah beban kita, beban dosa kita sudah dipikulnya. Dan mari kita juga menyerahkan segala beban di pundak kita kepadanya. Biar dia Tuhan yang mengangkat segala beban kita dari pundak kita. Kuk yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan. Bersama Tuhan Yesus kita boleh berjalan menjalani kehidupan ini. Karena apa? Beban kita ringan bersama Tuhan Yesus. Panggilan Tuhan Yesus tidak melihat seberapa hebat kita. Dan panggilan ini Bapak Ibu melihat seberapa besar kita membutuhkan Dia. Next slide, Pak. Jadi panggilan kasih karunia pagi hari ini tidak melihat seberapa besar dan seberapa kuat hebat kita, tetapi seberapa kita membutuhkan Dia, seberapa besar kita mengharapkan pertolongannya. Hari ini Bapak Ibu,
Tuhan memanggil kita supaya kita tidak berjuang sendirian, tetapi datang, marilah kepadaku, datang kepada Tuhan. Engkau yang merasa beban hidupmu terlalu berat, mari datang kepada Tuhan. Engkau yang merasa gagal dan tidak layak, justru dalam keadaan itulah waktu yang tepat untuk datang kepada panggilan anugerahnya. Marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jangan pernah kita merasa kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena ini adalah panggilan anugerah. Bukan karena kita sempurna, bukan karena kita kuat dan hebat, tapi karena Tuhan yang membuka tangannya. Tuhan yang mau dan rindu menjalin hubungan dengan kita. Tuhan yang berbelas kasihan kepada hidup kita. Dia mau kita beristirahat di dalam kelegaan yang sejati. Dia mau kita juga menerima kasihnya, anugerahnya, kekuatan yang baru daripada. Pagi hari ini Bapak Ibu, apapun beban yang kita rasakan, keletihan yang kita hadapi, kita jalani saat ini dalam pelayanan, pekerjaan, di dalam beban-beban kehidupan kita, mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia Mesias yang diurapi, dia yang turun ke dunia, menjalankan visi dan misinya untuk memberikan kita kelegaan. Dia memanggil setiap kita masuk di dalam peristirahatannya, di dalam hadiratnya, berteduh, bergantung penuh padanya. Karena dia akan memberikan kelegaan yang sejati bagi setiap kita. Pagi hari ini, saya rindu kita semua tidak merasa tertolak, tidak merasa lagi kita tidak layak, tetapi kita mau datang dengan penuh syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memanggil kita di dalam panggilan anugerahnya untuk kita boleh menerima kekuatan baru, kelegaan, dan kita boleh berjalan bersama dengan Dia, menjalani hidup-hidup yang penuh dengan penderitaan, pergumulan, dan kesesakan. Namun kita tetap kuat dan berkata, Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah penolong kita, dan Tuhanlah satu-satunya sumber kelegaan sejati di dalam hidup kita. Dialah penolong hidup kita, juru selamat kita. Mari Amin. satukan hati, Amin. kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas panggilan anugerah-Mu. Kami datang bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat menghadapi segala pergumulan dan beban kehidupan kami. Tetapi kami mau datang kepadamu, kami menerima pengampunan-Mu Tuhan. Kami menerima kelepasan beban-beban berat yang kami pikul. Kami menerima kelegaan yang sejati daripadamu. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami, penolong kami. Engkaulah Tuhan yang memanggil kami dengan penuh kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih, biarlah pagi hari ini setiap kami diberikan kekuatan dan setiap kami Tuhan Yesus kembali Tuhan Yesus dikuatkan untuk boleh datang kepada Tuhan penolong kami yang sejati, yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa pagi ini bagi kita semua yang disampaikan oleh hambanya Pastor Claudi Yusafan. Tuhan tidak memberi syarat bagi setiap orang, yaitu kita, untuk melayani panggilan kasih anugerah-Nya. Puji Tuhan. Itu yang kita bersyukur, di mana ada 29 orang yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita diberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Claudia Yusafran Terima atas kasih Bu pelayanannya Elvi. pagi ini. Puji Tuhan. Walau sibuk luar biasa ya, menjaga sebagai Bapak jaga ya, untuk apa? Untuk malam. Ya.